Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Rabu 1 November 2023. Sajian utama hari ini antara lain, ratusan hektar hutan dan kebun warga ludes terbakar. KPU Ogan Komering Ulu kembali terima pengiriman logistik pemilu. Dan jangan lewatkan melirik sejarah wisata Danau Suji di Prabu Boli. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, kekeringan dampak kemarau panjang membuat warga desa Tanjung Beringin, Oku Selatan khawatir. Pasalnya ratusan hektar hutan dan kebun milik warga hangus dibakar si jago merah. Dampak kemarau panjang yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengakibatkan kekeringan rumput ilalang dan pepohonan. Imbasnya hutan serta lahan perkebunan milik warga di Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbakar di lahap si jago merah. Api awalnya dibuat warga untuk membersihkan kebun mereka, kemudian menjalar kemana-mana. Akibatnya semua tanaman perkebunan milik masyarakat termasuk hutan desa ludes terbakar. Setidaknya terdapat ratusan hektar lebih hutan dan perkebunan milik warga Desa Tanjung Beringin hangus terbakar. Setidaknya puluhan hektar hutan desa, tanaman pisang, kopi, lada, dan puluhan hektar pohon jati hangus terbakar. Kobaran api yang membesar tidak dapat dikuasai oleh warga dengan peralatan seadanya. Kapan kejadian kebakaran, Pak? Sudah sekitar 3-4 hari yang lewat. Ini penyebabnya kenapa nih? Ini saya rasa dibakar masyarakat yang tidak bertanggung jawab ini. Sudah berapa luas yang kebakar ini di desa ini? Lebih kurang mungkin sudah 100 lebih itu. 100 hektar lebih. Nah, yang kita lakukan ini gimana nih? Ya, Seorang petani terpaksa panen pisang lebih awal karena khawatir buah pisang miliknya ludes terbakar. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, 81.000 hektar lebih lahan milik PT Paramitra Mulia Langgeng hangus terbakar. Pihak perusahaan mengklaim warga telah melakukan pembalakan hutan dengan cara dibakar di wilayah kawasan miliknya. Asisten Kepala PT PML John Henry mengatakan terkait sering terjadinya kebakaran di area lahan milik PT PML. Pihaknya mengakui memang ada, namun kebakaran itu sering terjadi akibat adanya pembukaan lahan oleh oknum warga yang melakukan aktivitas berladang di dalam areal milik PT PML. Menurut John, warga dengan sengaja membuka perladangan di dalam hutan lindung tersebut dengan cara dibakar yang menyebabkan terjadinya beberapa titik hotspot kebakaran. Akses titik hotspot kebakaran yang terjadi di hutan lindung tersebut sangat sulit dijangkau pihak PT PML, sehingga tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan kebakaran melebar kemana-mana. Pihak PT PML menegaskan dari 15.000 hektar areal milik PT PML, sekitar 3.250 hektar diantaranya merupakan hutan lindung. Namun hutan lindung tersebut kini sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan warga seperti kebun pisang dan jagung. Dari data yang diperoleh pihak PT PML, luas lahan yang telah terbakar terdapat 81 hektar. Tapi itu imbas dari pembukaan lahan dari masyarakat juga. Seperti di hutan lindung itu kemarin ada beberapa titik yang sulit kita kendalikan karena dari hutan lindung itu akses kita nggak ada ke sana. Jadi api-api itu sempat menyebar kemana-mana. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu diduga karena kurang memperhatikan warganya, puluhan warga desa Keban Agung, Ogan Komering Ulu unjuk rasa di kantor Pemda Oku. Ratusan warga meminta oknum Kades Keban Agung untuk mundur dari jabatannya. Menggunakan truk dan berbagai kendaraan, puluhan warga desa Keban Agung, Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Pemda Oku.
Warga menuntut pemerintah Oku untuk melakukan pemecatan terhadap oknum Kades Keban Agung yang dinilai para pendemo tidak bisa mengayomi dan memperhatikan warganya yang mengalami kesulitan. Warga yang juga didominasi oleh ibu-ibu ini menilai Kepala Desa Keban Agung berpihak terhadap perusahaan yang berada di desanya. Selain itu, warga juga menilai pihak perusahaan PLTU yang sedang dibangun di daerah mereka tidak melibatkan warga, serta merusak ekosistem sungai lantaran melakukan pembendungan air sehingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Warga juga mengaku kades mereka tidak bekerja sesuai tupoksi dan terkesan menyulitkan warga dalam berbagai hal termasuk membela kepentingan warga. Masalah pom air itu, pom Simas itu tidak bekerja dengan baik. Soalnya kami di Desa Keban Agung itu banyak kekeringan air. Jadi kesusahan masyarakat ya. Untuk khusus pelayan-pelayan gimana Pak? Pelayanan masyarakat tidak aktif. Sedangkan perangkat-perangkat desa itu banyak yang kerja di PT SSP, PLTU, Keban Agung. Tidak aktif dia. Tidak aktif. Ya. Warga sendiri mengaku akan mengawal tuntutan mereka, termasuk tuntutan terhadap perusahaan pembangunan PLTU Keban Agung. Jika hal ini tidak diperhatikan, warga mengaku akan melakukan aksi lebih besar lagi. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, diterpa isu konflik antara warga dan perusahaan ditepis oleh Kepala Desa Sungai Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang menyebutkan kondisi di tempatnya aman dan kondusif. Sebelumnya, Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diterpa isu sedang terjadi konflik memanas antara masyarakat dan PT SWA persoalan plasma sawit. Namun faktanya hal itu sama sekali tidak benar. Hingga saat ini situasi dan kondisi Desa Sungai Sodong dinyatakan aman dan kondusif. Tidak ada konflik maupun sengketa plasma yang dimaksud, apalagi sampai saling tuding dan saling ancam antara masyarakat dan PT SWA. Semuanya itu diakui Kepala Desa Sungai Sodong Syamsul hanya kesalahpahaman saja. Aktivitas masyarakat masih berjalan normal seperti biasanya, tanpa hambatan ataupun tekanan dari pihak manapun. Selama ini pemerintah desa selalu menghimbau untuk menjaga Kamtibmas yang ada. Jangan sampai ada keributan karena satu sama lain masih dalam ikatan keluarga. Hanya saja pihak perusahaan diminta untuk berkoordinasi kepada kepala desa jika ingin menggarap lahan, agar tidak terjadi perselisihan demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Jadi kemarin kekisruhan ya mungkin kesalahan paham aja. Nggak ada artinya kerusuhan yang fatal lebih dalam. Jadi harapan kami dengan pihak perusahaan harusnya koordinasi dulu lah dengan aparatur pemerintahan desa dengan masyarakat apa yang ingin digarap lahan-lahan yang ada di Desa Sungai Sodong. Karena saya selaku kepala desa punya wewenang karena itu punya wilayah Desa Sungai Sodong. Masyarakat Desa Sungai Sodong juga diminta apabila terjadi persoalan hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu duduk perkaranya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, merah putih warnai semangat para ibu-ibu saat mengikuti senam sahabat DPD Kartini Perindo Kota Palembang. Dengan berkolaborasi caleg DPRD Provinsi Sumsel di lapangan KONI Jalan Kamboja, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Hal ini merupakan momen silaturahmi sekaligus memperkenalkan Perindo hingga pelosok. Gerakan hidup sehat dengan melakukan senam sahabat Perindo, kolaborasi antara DPD Kartini Perindo Kota Palembang dengan caleg DPRD Provinsi Sumsel Arif Rudiharto di lapangan KONI Jalan Kamboja, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan Perindo hingga pelosok. Terlihat kostum merah putih pun seakan menggambarkan semangat untuk perubahan, di mana kita ketahui partai dengan nomor urut 16 ini merupakan partai politik modern dengan lingkup kalangan remaja, ibu rumah tangga, dan kalangan kelompok usaha kecil mikro menengah yang ke depan akan menjadi prioritas dalam kemandirian ekonomi. Harapan kita semoga ibu-ibu di sini bisa memberikan kreativitas, terus kreasi, terus kesehatan. Jadi ibu-ibu di sini bisa lebih baik lagi untuk melakukan aktivitasnya. Senang sekali, segar, badan sehat, insya Allah kedepannya sehat benar. Jadi diteruskan senam ini, jangan dihentikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Melirik sejarah wisata Danau Suji di Desa Lembak. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam seputar iNews Sumsel. Logistik pemilu berupa kotak suara kembali diterima KPU Ogan Komering Ulu. Saat ini total kotak suara yang telah tiba di Kabupaten Oku sebanyak 5.059 unit. Kamis lalu KPU Ogan Komering Ulu menerima logistik pemilu berupa kotak suara sebanyak 1.995 unit. Kali ini KPU kembali menerima kotak suara sebanyak 3.100 unit. Total KPU Oku telah menerima kotak suara sebanyak 5.095 unit. Dari 6.151 kotak suara yang dibutuhkan Kabupaten Oku, masih kurang sebanyak 1.056 kotak suara. Komisioner KPU Oku Jaka Irhamka mengungkapkan saat ini baru kotak suara yang telah tiba di gudang logistik KPU Oku, sedangkan yang lainnya akan segera menyusul. Masuk ke kita itu baru kotak suara, sedangkan yang lain-lainnya seperti bilik itu belum sampai. Masih di penyedia, tapi di beberapa daerah sudah ada yang sampai, cuman belum sampai di kita saja. Dikatakan Jaka untuk surat suara baru akan tiba bulan depan, mengingat daftar calon tetap atau DCT akan ditetapkan pada 4 November mendatang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, pelaku curanmor di Palembang nyaris tewas dihajar warga. Pelaku melakukan perlawanan saat tertangkap tangan oleh korban saat mencuri karena kunci kontak masih tertinggal di motor. Inilah video amatir saat pelaku berusaha diamankan warga. Pelaku mengenakan kaos putih dan kemeja abu-abu terlihat melakukan perlawanan sambil berusaha kabur. Pelaku bahkan sempat duel dengan salah satu warga. Emosi warga semakin menjadi ketika pelaku tidak mengakui perbuatannya sambil terus meminta maaf kepada korbannya. Pelaku terus berontak membuat warga memberikan bogem mentah kepada pelaku. Beruntungnya pelaku terselamatkan saat petugas kepolisian dari Polsek Sako tiba di lokasi kejadian. Pelaku dievakuasi menggunakan mobil patroli untuk diberikan tindakan medis dan dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Sako, Palembang. Di hadapan petugas, Heriansyah alias Ayek mengaku mencuri sepeda motor Matic bersama seorang rekannya. Sepeda motor tersebut terparkir di parkiran sebuah salon kecantikan Jalan Musi Raya Timur, Sako, Palembang. Motor. Sama siapa maling motor? Dodi. Sama siapa? Dodi, Pak. Dodi. Peran kakak sebagai apa nih? Ambil motornya, Pak. Yang ngambil motornya. Seperti apa motor yang diambil? Beat. Pakai kunci T atau apa? Pakai kuncinya digantung, Pak. Kunci motor korban tergantung. Terus kita udah nguasain, udah naik ke atasnya? Belum, Pak. Terus udah hidup motornya? Belum.
Sementara Panit Reskrim Polsek Sako Palembang Ibda Gandhi menjelaskan dalam pemeriksaan pelaku mengaku, awalnya kedua pelaku memang patroli mencari target sepeda motor dan melihat sepeda motor korban dengan kunci yang masih tergantung. Si pelaku ini patroli, Pak. Beneran melihat sepeda motor yang diparkir di Salon Lois, yaitu Jalan Lakitan. Ternyata sepeda motor ini kuncinya lupa, korban melepaskan, masih tergantung di sepeda motor, dan itu langsung dilihat oleh pelaku. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sako Palembang, sedangkan rekan pelaku yang berhasil kabur masih dalam pencarian petugas. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Danau Suji merupakan satu dari banyak destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Terletak di Desa Lembak Muara Enim, Danau Suji yang awalnya merupakan tempat pembuangan sampah, kini disulap menjadi objek wisata energi berdikari mandiri. Berjarak 1,5 jam dari kota Palembang, Danau Suji yang merupakan bekas lokasi pembuangan sampah dan dapur umum tentara Jepang pada tahun 1904, kini bersama Pertamina Hulu Rokan Zona 4 disulap menjadi objek wisata energi berdikari unggulan yang wajib disinggahi kaum traveler. Pengelolaan Danau Suji Lembak diawali peran seorang tokoh pemuda desa Lembak bernama Bob Permana. Awalnya pada tahun 2020 saat COVID-19 tengah melanda, dengan dibantu 9 pemuda desa selama 6 bulan bergotong royong menjadikan Danau Suji menjadi destinasi wisata yang layak untuk dinikmati keindahannya. Selain suasana alam yang nyaman dan alami, berbagai fasilitas wahana air, lokasi swafoto, serta perpustakaan tersedia di lokasi Danau Suji yang memiliki panjang 1 km dan lebar 15 meter ini. Tahun 2020 kami lakukan pembersihan bersama masyarakat desa kurang lebih orang 60. Kami bersihkan selama kurang lebih 5 bulan dan kami jadikan tempat wisata lokal. Kami dilirik sama Pertamina dan dibantu Pertamina untuk infrastruktur termasuk dari pengerasan jalan, terus pengecoran jalan, jembatan. Terakhir ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang memang Usaha yang dilakukan Bob Permana ternyata menarik perhatian Pertamina EP Field Prabu Muli Region 1 yang merupakan bagian dari Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Menurut EMI, sejak Danau Suji dibuka 3 tahun silam, fasilitas listrik belum tersedia untuk para pedagang sehingga tak mampu menyediakan minuman dingin untuk pengunjung. Namun sejak adanya bantuan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dari Pertamina Field Prabu Muli, kini pendapatan dari berdagang di Danau Suji meningkat dengan tersedianya minuman dingin. Sekarang ada bantuan PLTS dari Pertamina, kami sudah bisa berjualan minuman dingin. Jadi kalau ada pengunjung yang mau pesan minuman dingin sudah bisa kami layani. Dengan dibantu perencanaan strategis dari tim Pertamina Field Prabu Muli, meski baru berjalan 3 tahun, keberadaan Danau Suji telah mampu berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi warga desa Lembak. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Peri Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.